Hari ini tanggal 27 apa ya? 27 Mei bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha umat Muslim. Kita sebagai hoteliers tentu memiliki tanggung jawab tersendiri. Ya, tetap lincah ya menjaga kelancaran usaha unit hotel, di mana itu sudah menjadi tanggung jawab sebagai staf IT. Jadi kita tetap harus bekerja semaksimal mungkin. Perjalanan kali ini seperti biasa, kita melewati jalan yang kelok-kelok ya. Itu sudah menjadi hal yang biasa. Di sini ada kali Buaran, mana kali yang lumayan bersih. Karena dari PPSU sendiri sering membersihkan kali ini, dan ada juga eskavator yang memang disediakan di unitnya di pinggir kali, dimana untuk mengangkut atau mengambil sampah-sampah yang ada di permukaan kali. Dan kali ini kita melewati jalan Pik Penggilingan ya. Namanya adalah Pik Penggilingan, pusat industri kecil. Bukan Pantai Indah Kapuk yang ada di Jakarta Utara sana, tapi memang Pik itu singkatan aja ya, pusat industri kecil. Di sini banyak pabrik-pabrik, pabrik besi, baju, obras dan yang lainnya. Terutama sepatu-sepatu dengan harga yang relatif terjangkau dan kualitasnya lumayan bagus ya. Produk-produk di sini adalah produk lokal. Jadi bagi UMKM yang ingin mengembangkan, boleh buat buka usaha di sini. Boleh dibilang di sini ada namanya Taman Lansia. Taman Lansia itu boleh kita menyebutnya sebagai paru-paru kotanya, kota Penggilingan ya. Dimana bisa terlihat di kamera. Banyak sekali pohon-pohon besarnya. Ini pohon-pohon besar yang memang udah cukup berumur. Dan ini teman-teman jangan beranggapan di sini jalannya lancar ya, karena memang akan berubah 180 derajat ketika malam hari, dimana kiri kanannya itu banyak pada pedagang yang berjualan. Banyak sekali macam-macam barang yang dijual di sini. Ada baju, celana, mainan anak, dan yang lainnya. Ada toko plastik juga yang memang ini baru buka. Di sebelah kiri kita ada baru buka. Dan juga pernah diliput oleh warga Korea yang saya lupa nama channel YouTube-nya apa, tapi memang di sini pernah dipakai buat syuting acaranya dia, kisaran kuliner ya, karena memang di sini banyak sekali kalau malam itu orang berjualan kuliner ya, sampai penuh jalanannya. Bagi orang yang suka jajan-jajanan boleh mampir ke sini di daerah Pik Penggilingan. Nih
kita masuki jalan raya Penggilingan, dimana kita kalau lurus terus akan sampai ke jalan Bekasi, jalan raya Bekasi. Untuk tempat yang dikenal adalah UT, perusahaan UT United Tractor. Nanti kita bisa melewati situ di sebelah kiri. Oh iya, hari ini adalah hari raya Idul Adha ya, jadi banyak toko-toko yang tutup, Alfamidi pun tutup. Ya, kita menghormati untuk merayakan hari raya umat Muslim. Salah satu hari raya umat Muslim yaitu hari raya Idul Adha, yang boleh nanti teman-teman yang beragama Muslim boleh spill lah ya untuk apa sih namanya, untuk foto-foto satenya, mungkin sate kambing, sate sapi atau boleh komen-komen di bawah ya apa yang kalian lakukan hari ini di hari raya Idul Adha ini di rumah. Mungkin berkumpul dengan keluarga atau sama seperti saya jalan berangkat ke kantor. Tapi ya tidak apalah, nanti ya kita sudah punya porsinya masing-masing ya. Nanti ketika hari raya Idul, hari raya yang lainnya pun kita bisa libur ya, kita bisa bikin vlog bareng lagi ya. Atau mungkin ada teman-teman yang pengen collab vlognya dengan saya, boleh lah. Boleh email atau WA, atau bisa komen juga di sini, nanti kita kontak-kontakkan lah ya. Bisa lah ya di situ. Pagi ini lumayan lancar untuk di daerah Penggilingan ini. Udah mulai Bapak mulai buka lapak. Tadi pun sudah banyak di daerah pinggir kali Buaran tadi kan kita bisa melihat, memang tadi sudah kelewat untuk vlognya, potong sapinya. Ya untuk hari ini orang yang mungkin jualan sop sapi dan kayak sate kambing yang mungkin untuk libur dulu, bukan nggak laku ya, tapi ya pasti orang sudah kenyang dengan masakan-masakan yang identik dengan hari raya Idul Adha, yaitu sate ya. Terlihat tidak kawan-kawan di sebelah kanan, Family Lovers bisa lihat di tadi sebelah kanan. Memang nggak terlalu capture-nya, nggak fokus ke sana karena memang untuk rekaman menggunakan handphone yang ada di dashboard. Ya teman-teman, kamera yang saya gunakan untuk merekam vlog ini adalah kamera iPhone 15 Plus. Untuk fps nya saya gunakan di angka 30, dan untuk di 48 megapiksel, dimana menurut saya udah lumayan cukup lah untuk merekam video ini. Memang harus di posisi tertentu ya, jadi dia harus digerakkan sedikit biar dia fokus atau fokus ke depan untuk perekaman. Saya stop dulu ya teman-teman, nanti kita lanjutkan lagi. Nah teman-teman, kita sudah sampai di belokan di depan United Tractor atau UT. Ini tepatnya di bawah Jalan Raya Bekasi. Ada di kolong ya, kolong di atas ada jalan raya, ada jalan tol ya, tapi saya lupa jalan tol apa ya. Ini adalah halte busway Cakung United Tractor. Teman-teman, kalau memang misalnya hujan di sini tuh lumayan lah untuk berteduh di jalan raya ini, karena memang sudah tertutup seperti ada atap di atas kita ya. Tapi seru ya teman-teman perjalanan pagi ini ya, lumayan lengang untuk Jakarta yang super sibuk, yang terbiasa dengan kesibukan Jakarta dengan jalan-jalanan yang lumayan padat di jam-jam masuk kerja di pagi hari. Hari ini mengingatkan kembali teman-teman, hari ini adalah hari raya Idul Adha, dimana tanggal merah bagi teman-teman yang libur ingin bisa mengikuti acara potong kambing atau potong sapi. Teman-teman, kalau di sebelah kiri ini, kalau kita belok kiri itu ke
Duren Sawit ya. Duren Sawit. Ini lampu merah ya. Untuk PT Yamaha juga ada di sebelah kiri yang jalan raya itu. Kalau kita lurus ke arah PTC Pulau Gadung Trade Center, kalau teman-teman yang terbiasa dengan naik bus ketika pulang kampung bisa naik dari sini. Di sebelah kanan itu, di seberangnya PTC persis. Di seberangnya PTC persis ada Pool Garuda Mas. Dimana mungkin kalau teman-teman yang kampungnya di Solo atau Semarang, Pacitan, Jawa Timur bisa naik dari sini. Kebetulan ibu dari istri saya itu tinggal di Widosari, Grobogan sana, Jawa Tengah. Memang menjadi langganan untuk naik bus Garuda Mas yang double decker ya. Untuk tiketnya, untuk sekarang tiket memang sudah mulai naik karena memang dengan kenaikan fasilitas yang ada, teman-teman bisa merogoh kocek 400.000 dari pool Garuda Mas yang di Trade Center, Pulau Gadung Trade Center ini. Kalau dari sini bus Garuda Mas itu biasanya jam 1 siang kita sudah istilahnya sudah boarding lah ya, sudah ngambil tiket. Biasanya jalan-jalan jam 1.15, jam 1.20 udah jalan, memulai perjalanan dari sini. Jadi bagi teman-teman yang ingin naik bus, jangan lupa untuk memberikan waktu tambahan paling nggak 1 jam atau lebih aman 1 jam sih, setengah jam atau 1 jam lah untuk spare waktu sebelum bis keberangkatan, istilahnya biar tidak buru-buru ataupun terlambat untuk naik bisnya. Terutama di hari jam kerja ya, jam-jam kerja sih memang lumayan padat jalanan Jakarta ini. Jadi spare waktu memang perlu sebelum Anda berangkat pulang kampung. Jadi ini saya stop dulu ya teman-teman. Oh iya, nanti sebelumnya saya mau tunjukkan dulu Pool Garuda Mas yang ada di seberangnya Pulau Gadung Trade Center ini. Ini bisa melihat di channel-channel YouTube teman-teman yang lain ya. Ini Pool Garuda Mas ada di sebelah kanan. Bisa terlihat di depan ada pelang besar tuh Garuda Mas, tanda panah ke kanan. Nah ini teman-teman, itu tidak terlalu kelihatan ya. Lihat apa? Nanti kita next lanjut. Pokoknya teman-teman yang itu ada di seberang pom bensin ya, Pulau Gadung Trade Center ya teman-teman yang mau bepergian. Lumayan padat juga ya. Ternyata masih tutup pom bensinnya. Karena memang pasti untuk rekan-rekan staf di Pertamina pom bensin ya terutama pasti merayakan Hari Raya Idul Adha yang mereka memang pasti akan mengambil libur di pagi hari. Jadi tetap akan buka, cuman memang waktunya diundur agak siang. Sekarang itu sudah pukul 8.99, jam 9 kurang 5. Mereka pasti masih tutup ya. Menurut informasi yang didapat, biasanya mereka itu akan buka di jam 9 pagi ya untuk pom bensinnya. Ini kan di lampu merah PTC teman-teman, terlihat lampu merahnya ya. Kita stop dulu untuk perekaman. Oke teman-teman, kita sudah melewati lampu merah Pulau Gadung Trade Center atau PTC. Di sebelah kiri banyak terminal ya. Jadi busway pada standby di situ untuk masuk ke terminal. Di sebelah kiri tepatnya di Pulau Gadung terminal ya. Kita masih di wilayah Jakarta Timur. Ini masih di Jalan Raya Bekasi mengarah ke Cempaka Mas
Cempaka Mas, Pulau Mas masih satu daerah yang ke arah Cempaka Putih ya. Kalau kita tarik garis lurus dari sini, kita akan masuk ke terowongan Senen ya teman-teman. Johar, terowongan Senen, terus baru sampailah Hotel Borobudur Jakarta. Lumayan lancar ya teman-teman ya pagi ini ya. Kebetulan plat saya, plat mobil adalah genap. Hari ini ada tanggal merah, jadi tanggal merah ganjil. Jadi tidak apa, karena memang masih diperbolehkan tanggal ganjil untuk mobil ganjil ya. Mobil genap berangkat di tanggal ganjil ya, karena memang tanggal merah ya, kecualikan ya. Teman-teman, ini adalah jalur yang setiap hari saya lewati untuk berangkat bekerja. Jalannya lumayan halus, kecuali di dekat rumah saya memang masih rusak jalanannya. Tapi tak apa, puji Tuhan kita masih bisa melewati semua ini ya. Kita sekarang ada di lampu merah Cempaka Mas. Teman-teman bisa melihat di atas itu jalur layang itu adalah LRT. Jalur LRT yang teman-teman yang dari Kelapa Gading bisa lewat sini jalurnya. Jalur LRT depan teman. Oke teman-teman, kita sudah lewatin Cempaka Mas. Bukan Cempaka Mas ya. Tadi Kelapa Gading ya, maafkan teman-teman, ternyata bukan Cempaka Mas, tadi Kelapa Gading dengan bedanya. Maaf ya teman-teman, salah info. Ya, ini di Jalan Perintis Kemerdekaan di sebelah kiri. Di sebelah kiri adalah SPBG, di mana busway ataupun bajai, bagas ya, bajai yang berbahan gas bisa di sebelah kiri itu untuk pengisian BBG ya, bahan bakar gas ya. Ataupun teman-teman dari taksi biru Bluebird yang memang memodifikasi bahan bakarnya menggunakan gas bisa mengisi di SPBG di sini. Tapi memang harus antri ya teman-teman, lumayan lama. Nah ini baru benar yang ini nih, kita baru sampai Cempaka Mas ya teman-teman. Maaf tadi ya, salah, tadi adalah LRT yang ke arah Kelapa Gading. Sempat sih tadi menyebutkan Kelapa Gading, tapi nggak ngeh kalau itu adalah perempatan untuk ke Kelapa Gading ya. Di sebelah kanan tadi adalah ke arah Kelapa Gading, sebelah kiri ke Rawamangun. Kita ada di lampu merah Cempaka Mas teman-teman, ini baru benar. Lampu merah Cempaka Mas, ke kanan ke arah Sunter, ke kiri ke arah Rawamangun atau Cawang, sedangkan lurus itu ke arah Senen. Bagi teman-teman yang menggunakan motor, untuk berhati-hati saja karena memang di sini ada etle ya teman-teman. Ini jalur kiri adalah untuk sepeda motor, sedangkan jalur kanan untuk jalur cepat ya, jalur cepat untuk mobil, ataupun ada yang buat jalur memutarnya untuk motor. Kalau secara langsung memang tidak ada, cuman terkadang kalau kita apesnya saja di sebelah kiri itu kadang ada standby satu mobil, namanya sih patrol ya, mobilnya tulisannya patrol sih. Ternyata ketika saya ketilang bawa motor di tilang etle itu, ternyata baru ngeh kalau mobil itu adalah untuk mobil tilang etle. Tapi tambah teman-teman ya, buat para pengendara motor sebaiknya ya hati-hati saja. Karena namanya etle itu ya kita nggak pernah tahu. Yang penting kalian sesuai dengan berkendara dengan sesuai marka jalan yang sudah ada. Jadi lebih aman untuk menggunakan jalur lambat ya untuk motor ya teman-teman ya. Kecuali memang yang mau memutar balik ya, baru memutar balik itu ada rambu yang membolehkan kita untuk masuk ke jalur cepat. Salah satunya adalah di depan sini nih, di depan Yarsi ini. Teman-teman bisa masuk untuk motor, masuk sini. Untuk muter balik
Nggak jauh, sekitar 500 meter itu ada area untuk muter balik ya teman-teman. Jadi bisa masuk lewat sini di depan kampus atau rumah sakit Yarsi ini. Teman-teman bisa masuk ke jalur cepat untuk muter balik di depan sini nih. Lebih tepatnya di seberang apa ya? BPJS apa ya? Kayak seberang BPJS deh. Oh bukan BPJS teman-teman. Ini di seberang kali persis sih. Tapi saya belum tahu ini kali apa. Tapi kalau teman-teman sebagai patokan yang saya tahu adalah gereja sih. Ada gereja, berarti sebelum gereja ini teman-teman bisa muter balik di sini sebelah kanan. Perlu diingat teman-teman, di setiap jembatan penyeberangan ini memang dilengkapi CCTV bagi teman-teman untuk tetap waspada. Bukan berarti takut kita melanggar ketahuan ya, bukan itu ya, tapi lebih ke menjaga aja sih. Karena lumayan ya kalau untuk kehilangan etle. Teman saya pun pernah, namanya Ramadan. Dia Ramadan. Jadi dia sebelum ganti plat nomor itu ternyata setelah dicek dia udah kehilangan etle 4 kali. Jadi karena memang jadwal sidang etlenya masih lama, jadi mau nggak mau dia harus membayar dulu. Sekali pelanggaran itu dia membayar 600.000. Ini denda maksimum ya teman-teman. Bisa jadi nanti di persidangan itu akan berubah nilainya sesuai dengan pelanggaran apa yang dia diambil ya. Dia melanggar apa itu, lampu merah kah, masuk jalur cepat kah, itu tergantung, itu di sidang nanti. Nah singkat cerita, teman saya itu Ramadan itu dia harus membayar 2.400.000 teman-teman, karena dia melanggar 4 kali lampu merah dan jalur cepat. Lebih seringnya lampu merah sih kata dia cerita itu. Jadi dia memang untuk tilang etle itu denda maksimum yang dibayarkan itu 600.000 untuk pelanggaran, dibayarkan melalui bank BRI teman-teman. Tapi saya belum nanya detail itu harus by transfer atau apa, atau ada barcode-nya. Nanti kita coba ulik ya, nanti kita cari tahu dari Ramadan sendiri. Sekilas info itu ya teman-teman ya pagi ini. Oke lah, bentar lagi kita memasuki terowongan Senen ya teman-teman. Jadi jalur yang bisa digunakan di sini adalah 3 jalur untuk mobil, kanan, tengah, dan kiri. Bagi teman-teman yang akan masuk ke terowongan bisa menggunakan 2 jalur di kanan, karena ya sebagai sesama pengendara yang setiap hari notabene lewat sini pasti akan tahu bahwa yang jalur kiri ini khusus untuk yang lurus yang ke arah pintu rel stasiun Senen. Jadi kita teman-teman yang pengen ke arah Kampung Melayu bisa lewat jalur kiri, atau mau ke arah stasiun Senen sendiri teman-teman bisa masuk jalur kiri ini ya. Kalau yang mau ke lapangan Banteng atau ke Monas, masuk terowongan sini. Untuk terowongan ini itu boleh digunakan oleh motor maupun mobil. Jadi tidak ada larangan harus mobil doang yang boleh lewat sini atau motor doang, itu enggak sih, enggak ada larangan. Ini bebas, jalur ini digunakan bebas. Yang penting tetap aman ya teman-teman berkendara. Seru ya, kita lewat terowongan kayak di film-film gitu. Terlihat teman-teman ya, meskipun di penglihatan saya gelap, tapi di kamera iPhone 15 Plus ini terlihat jelas ya.
Dan salah satu keunggulan handphone iPhone adalah kameranya yang memang lumayan stabil karena ada fitur OIS apa iOS ya? OIS sepertinya, stabilizer ya. Ada S itu stabilizer. Saya kameranya akan tetap stabil meskipun kondisi kameramennya geradakan. Apa ya istilahnya? Gak teman-teman, ini salah satu vlog yang ya boleh teman-teman ketawa ataupun ini tak apalah ya. Namanya juga vlogger ya. Jadi boleh bercerita apa saja, yang penting tidak mengandung sara dan melecehkan ya teman-teman ya. Teman-teman itu Afif. Di depan kita ada rumah duka Sentosa. Di sini ada rumah sakit Gatot Subroto teman-teman. Di sebelah kanan adalah markas TNI Angkatan Laut yang biasa saya gunakan parkir motor. Oke, kita sudah mau sampai ke main gate-nya, masuk ke Hotel Borobudur Jakarta. Jangan lupa nyalakan sen ke arah kanan teman-teman. Karena terkadang ada mobil yang keluar dari hotel itu lewat jalur sini, gate 1. Kita masuk ke pintu utama ya teman-teman. Family lovers, kita sudah sampai di Hotel Borobudur Jakarta ya teman-teman. Nah, di sini pemeriksaannya sangat bagus dari rekan-rekan SKA, security card Astra, bukan Astra, Arta. Pagi Pak, silakan. Ya, kita masuk ke wilayah hotel. Sangat asri teman-teman hotelnya. Ini salah satu bentuk apa ya, salah satu desain dari Pak Yudi, garden manager kita gitu. Jadi Pak Yudi yang sudah pensiun tapi tetap melanjutkan, tetap semangat bekerjanya. Oke, kita masuk ke parkiran. Tetap semangat ya teman-teman, yang meskipun di tanggal merah ini tetap masuk apapun itu. Selamat datang, silahkan tekan top. Terima kasih, silahkan masuk. Jadi bagi teman-teman yang ingin disambut ketika datang ke suatu tempat, datang ke Hotel Borobudur adalah salah satu cara agar disambut oleh gate parkir. Bukannya prei malah mlebu. Ya ya, enggak. Padahal sama aja yang ngeledekin. Ya, ngeledekin itu juga sama sih, Bang. Ngeledekin berdiri sendiri juga sih.
Sampai teman-teman. Nah, hotel tercinta, Hotel Borobudur. Oke, terima kasih sudah ngikutin vlog ini dan ciao.